Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Qala mu'allifu rahimakumullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin wa ja'alna khalisatan liwajhil karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sampai mana? Fardul wudu. Fardul wudu niyatu fi awalihi ka fardihi wa ghuslu wajhin kullihi. Waghsil bimirfaqaihi mal yadaini wamsah bi ra'sin waghsilir rijlaini hatani ma ka'baihima wa rattiban wahris ala du'al wudu'i was sunan. Fardul wudu'i utawi fardune wudu. Fardul wudu'i utawi fardune wudu iku an-niyatu niyat. Fi awalihi ing dalem kawitane wudu. Fi awalihi ing dalem kawitane wudu. Ka fardihi kaya fardune wudu. Wa ghuslu wajhin lan masuwi rai. Wa ghuslu wajhin lan masuwi rai wajah kullihi iya sekabehane wajah. Wagsil masuwa sira bimirfaqaihima. Baknya maknanya ma'iyah. Bimirfaqaihima sertane sikut lorone. Sikut loro. Bimirfaqaihima sertane sikut loro. Masuh al-yadaini ing tangan loro. Wamsah lan ngusapo sira biro sin kelawan sirah. Waghsil lan masuwa sira ar-rijlaini ing sikil loro. Hatani utawi masuwi sikil loro ay ar-rijlani utawi masuwi sikil loro mak ka'baihima iku sertane moto kaki loro. Iku sertane moto kaki loro. Waratiban lan nertibno temen sira. Waratiban lan nertibno temen sira. Wahris lan jaga sira ala du'al wudu'i, aslinya ala du'ail wudu'i ya, tapi itu dibuang hamzanya. Ala du'al wudu'i ing atase dungane wudu wasunani lan pira-pira sunnah. Sunnai wudu. Sudah saya terangkan fikihnya. Jadi fardunya wudu atau rukunnya wudu itu yang pertama niat. Fi awalihi di awal permulaan wudu. Kenapa ada kata fi awalihi? Karena gini. Maksudnya fi awalihi itu al-masnun. Perkara yang disunnahkan. Contoh istimsak,
madmadoh, kemudian membasuh telapak tangan. Nah itu niatnya itu harus sudah diucapkan di awal perkara sunnah dalam wudhu. Fayundabu ayyan wiya sunanal wudhu'i inda ghuslil kafain. Ketika membasuh telapak tangan. Kemudian sebelum wudhu disunahkan telapak tangannya itu dibasuh dulu. Supaya apa niat itu diawalkan dari sunnah? Jadi sunnah pertama sudah niat wudhu, liyahsulalahu sawabus sunan, agar perkara sunnah tadi itu dihitung pahala. Allati qoblal ghuslil waji, sebelum membasuh wajah. Jadi ghuslul kafain membasuh apa? Membasuh telapak tangan, kemudian matmadoh berkumur, istinsyak menghirup air ke hidung, itu semuanya kan dikerjakan sebelum membasuh wajah. Karena sebelum membasuh wajah, maka kalau niatnya sampean ketika membasuh wajah, sunnahnya itu tidak dapat pahala. Karena sunnahnya itu tidak ada niat wudhu. Makanya niat wudhu itu sudah harus dikerjakan, dihadirkan ketika awalu sunanil wudhu. Nah, makanya di sini fa'il lam yanwi dzalika lam yahsullahu sawabuha. Makanya ketika orang itu niat wudhu pas wajah, maka sunnah berupa matmadoh, berkumur, istinsyak, ghuslul kafain itu tidak dapat pahala. Karena belum masuk wudhu. Wudhu itu bisa masuk kapan? Ketika sudah ada niatnya. Makanya niatnya itu harus di awal sunnahnya wudhu. Faham? Nah, kafardihi. Jadi niatnya itu harus di awal sunat seperti di awal fardunya. Nah, kita biasanya nawaitunya itu kan pas mau membasuh muka. Akhirnya ghuslul kafain, istinsak dan matmadoh, di situ tidak ada niat wudhu. Berarti tidak tercakup wudhu. Karena tidak tercakup wudhu, maka tidak dapat pahala. Bukan sunnah wudhu. Karena sampean belum wudhu. Wudhunya sampean dimulai ketika sampean mau membasuh wajah tadi itu. Paham ya? Nah, jadi niatnya sampean harus mulai dari mengerjakan sunnahnya wudhu. Sudah, di sini juga ada keterangan wudhu itu adalah ibadatun ma'kulul makna aula. Maksudnya gini, dalam Islam ada ibadah itu yang ma'kulul makna, ada yang ghairu ma'kulil makna. Bisa ada yang masuk akal, ada yang tidak masuk akal. Yang tidak masuk akal biasanya itu dicontohkan dengan wudhu. Wudhu itu kan yang hadas adalah kelamin depan ataupun dubur. Namun yang dibasuh kenapa kok muka, tangan, dan kepala, kemudian kaki. Itu namanya ibadah yang ghairu ma'kulil makna. Tidak masuk akal, intinya gitu. Ada yang ma'kulul makna. Ma'kulul makna ini contohnya seperti izalatun najasah. Menghilangkan najis, ya kalau pengen dihilangkan jadi disiram ainnya, disiram bendanya. Itu ma'kulul makna. Tapi di sini diterangkan bahwasanya sebenarnya wudhu itu juga ma'kulul makna. Wal mu'tamadu annahu ma'kulul makna. Kenapa? Li'anna sholata munajatur rabbi. Karena wudhu itu sejatinya adalah rutinitas kita ketika kita mau menghadap Tuhan, sholat atau ketika baca Quran. Maka fatulibat tandifu li ajliha. Oleh karenanya mau menghadap Tuhan, wudhu itu sekarang diperintah. Membersihkan diri itu diperintah. Contohnya seperti menghadap kiai, presiden atau apalah. Kita tanpa disuruh pasti kita tandif dulu. Membersihkan diri dulu, rapi dulu. Entah itu mandi, pakaiannya bagus. Itu kan otomatis sudah. Begitu juga dengan Tuhan. Kita ketika mau sholat itu munajatun dirrob. Kita mau bertemu dengan Tuhan, otomatis secara logika kita berpikir, berarti saya harus berbersih dulu, entah itu mandi, entah itu wudhu, dan lain sebagainya. Maka sejatinya wudhu sendiri itu ma'kulul makna.
Karena mengingat tradisi orang, ketika mau bertemu orang yang lebih mulia, itu dia membersihkan diri. Sudah. Kemudian di sini juga diceritakan wa hikmatu ikhtisasil wudu bihadhil a'dha. Kenapa sih ketika wudu itu yang ditentukan hanya anggota-anggota itu tadi? Wajah, tangan, kepala, kuping, kemudian kaki. Kenapa kok enggak yang lain? Nah, ini di sini Imam Bajuri itu menerangkan kama qila anna Adam alaihi salam tawajjaha ila syajarah biwajhi. Karena dulu Nabi Adam ya, dulu ketika di surga, ketika mau memakan buah huldi, beliau terlebih dahulu memandang buah huldi itu dengan wajahnya. Makanya ketika umatnya mau munajat kepada Tuhan, disunnah apa diwajibkan untuk membasuh muka. Kenapa? Agar ketika hambanya itu atau manusia itu menghadap kepada Tuhannya, mukanya sudah suci dari berbagai macam dosa. Nah, jadi makanya ketika sampean mau menghadap Tuhan, tadi siang semuanya lihat cewek seumpamanya dengan auratnya yang vulgar, hanya kalau mau sholat wudhu dulu. Agar apa? Mata kemudian hidung ataupun mulutnya yang berbuat dosa itu dilunturkan dulu, dihilangkan dulu, baru munajat, kemudian sholat. Jadi wudhu itu adalah dalam upaya kita membasuh muka kita, anggota tubuh kita yang berbuat dosa sebelum menghadap kepada Allah. Sebagaimana Adam melakukan dosa ketika melihat buah khuldi. Kemudian watana wala minha biyadih. Kemudian setelah memandang khuldi, Nabi Adam mengambil buah itu dengan tangannya. Berarti tangannya berbuat dosa. Karena berbuat dosa, dibasuhlah tangan itu. Harus dibasuh. Jadi harus dibasuh dulu, baru menghadap Tuhan. Semuanya dolim sama temannya enak-enak tidur, moro ditempeleng, sumpamanya. Nah itu harus disucikan dulu sebelum menghadap Tuhan. Nah dengan wudhu dosa-dosa kecil seperti itu akan rontok dengan sendirinya. Jadi sampean menghadap Allah ketika sholat, itu semua tubuh sekujur tubuh sampean sudah suci dari dosa. Kemudian setelah Nabi Adam mengambil buah khuldi itu, wakana qad wada'a yadahu ala ra'sih. Setelah ngambil, terus tangannya Nabi Adam itu ditaruh di kepalanya. Ketika itu tangan itu sudah menggenggam khuldi. Jadi setelah ngambil terus ditaruh di kepala gini. Ya. Akhirnya kepala pun ikut jadi tersangka. Karena apa? Dia ikut bahasanya apa? Menjunjung khuldi tadi itu. Akhirnya kepalanya juga harus dibersihkan itu. Makanya anak cucunya harus mensucikan kepalanya. Karena sejarahnya dulu ya Nabi Adam itu menjunjung buah khuldi dengan kepalanya. Setelah itu wa masya ilaihi birijlih. Kemudian setelah kepala, akhirnya kakinya juga ikut andil untuk berbuat dosa dengan berjalan menuju syajaratil khuldi. Akhirnya kaki juga ikut jadi tersangka dan berdosa. Akhirnya kakinya juga harus dibersihkan. Lo kuping kok ndak ada. Lah kuping itu sunnah bukan wajib. Tapi sebenarnya dalam historisnya ya ceritanya dulu, kenapa kok Adam itu bisa tergoda untuk makan buah khuldi? Pada dasarnya iblis itu memanggil Nabi Adam dan Siti Hawa itu pakai mizmar, pakai seruling. Jadi di surga itu kan ceritanya Nabi iblis tidak bisa masuk ke surga. Akhirnya di situ iblis mengajak ular ya untuk masuk ke surga. Nah, ular itu ketika iblis itu tidak bisa masuk secara langsung, akhirnya iblis itu bersembunyi di mulutnya ular. Akhirnya masuk ke surga. Setelah masuk, memang terencana iblis membawa mizmar, membawa seruling. Suara indah itu akhirnya terdengar
oleh Nabi Adam dan Siti Hawa. Karena ada suara indah, akhirnya menghampiri ke buah khuldi itu. Menghampiri buah khuldi, akhirnya ketika sudah di situ digoda oleh iblis. Jadi memang awalnya gitu. Ada musik dulu ya, ada dangdutan dulu, akhirnya hadir. Setelah hadir, macam-macam dosa di situ sudah. Kumpul laki perempuan, colak-colek, sumpamanya macam-macam sudah. Jadi itu sama dengan skenario-nya iblis ketika hendak menggoda Nabi Adam. Maka pada dasarnya semua manusia ketika sudah berwudu itu adalah menghapus semua dosa yang dilakukan di sekujur tubuhnya yang digunakan untuk berwudu. Sudah, itu apa namanya historisnya atau ceritanya dulu ya. Kemudian di sini juga diberi alasan li annaha air kullul a'dha mahallu tisabil khotoya. Kalau dipikir semua anggota yang dibasuh dalam wudhu itu adalah anggota yang paling berpotensi untuk berbuat salah. Wajah, ya mata itu lebih sering ya. Mata, mulut itu paling dominan sudah. Mata, mulut itu paling sering, makanya ketika berwudu, makanya lain ketika orang itu tidak sering berwudu, maka dosanya itu di anggotanya numpuk. Nah, saking numpuknya akhirnya hitam wajahnya, tidak ada cahayanya sama sekali. Karena apa? Tumpukan dosa yang menghalangi cahaya wajah. Kalau orang yang sering wudu, enggak. Jadi setiap, makanya orang itu kalau didakwa itu dia dosa itu ya, dosa itu akan dicatat oleh Allah 7 jam setelah mengerjakan, kurang lebih 7 jam setelah mengerjakan. Enaknya adalah ketika kita itu melaksanakan sholat full, maka semuanya itu belum ditulis catatan dosanya, itu sudah diampuni dulu. Contoh, sholat maghrib. Sholat maghrib ke isya jelas tidak sampai 7 jam. Setelah maghrib seumpamanya kita semuanya berbuat dosa, maka sebelum itu sudah kita baca istighfar. Entah itu di dalam sholatnya, entah setelah sholatnya. Berarti dosa itu tidak ditulis. Karena apa? Sudah meminta ampun. Lah yang isya, lah ini yang bagian akhir mengakhirkan isya ini. Yang isya apesnya adalah isya ketemu subuh berapa jam? Jam 8. Jam 8 ketemu jam 4 lah. Berapa? 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 8. Maka ketika orang sering mengakhirkan sholat isya-nya, maka ada potensi ketika setelah sholat isya dia berbuat dosa, sebelum itu dicatat, akhirnya dia itu sudah tidak minta ampun dulu, 7 jam ditulis sudah. Ini kok tidak sholat isya ini, kok tidak minta ampun, akhirnya ditulis sudah. Oh, Majid seumpamanya berbuat dosa apa seumpamanya. Seumpama. Ditulis setelah 7 jam. Makanya lebih bagus apa? Ketika sampean hendak mengakhirkan waktu isya, maka jangan sampai jam 4. Jam 1, jam 2. Karena tidak sampai 7 jam. Kemudian subuh ketemu duhur lebih panjang lagi. Ya, subuh jam 4, jam 5 lah. Jam 5 sampai jam 12. Nah, itu jadi makanya rentan dosa tercatat itu setelah isya dan setelah subuh. Selain itu pendek semua. Subuh, duhur ketemu asar, udah sampai 7 jam. Makanya ketika sampean berbuat dosa setelah waktu duhur, itu tidak dicatat sama malaikat. Nunggu apa? Nunggu kamu minta ampun. Sampai kapan? 7 jam. Kalau 7 jam kamu tidak minta ampun, maka dicatat itu. Makanya ketika kita betul-betul menjaga sholat kita, maka dosa itu tidak ada yang tercatat. Semuanya diampuni sebelum kita itu dicatat amal buruknya. Kecuali tidak sholat. Kalau ada yang absen itu beda, itu sudah. Dosanya 2 kali, salah dosa, maka tidak sholat 2 kali itu sudah. Dan santri itu biasanya itu ya, pokok wis seken sholatnya mudah sudah, semuanya mudah. Rizkinya,
apa-apanya itu mudah, jodohnya dan lain sebagainya. Tapi kalau ada santri yang sulit salah satunya, coba cek dulu sholatnya. Kalau sholatnya bermasalah, pasti akan dibuat masalah oleh Allah. Jadi makanya sholatnya selesaikan dulu, rapikan dulu, nanti yang lainnya itu ngikut sudah. Soalnya tidak ada ceritanya santri itu pas punya kesulitan itu tidak ada. Karena yang ada adalah santri yang tidak betul-betul santri gitu aja. Kalau sholatnya seken, apalagi sunnahnya juga sama. Makanya kan sampai Hasan Basri itu bilang, orang yang tidak mampu sholat malam pertanda dia dibelenggu oleh dosanya. Sampean kalau pengen mengukur sampean itu dosanya itu berefek apa enggak, cek sampean bisa enggak sholat malam. Kalau enggak bisa, berarti dosa sampean terlalu banyak dan sampean dibelenggu oleh dosa itu. Gitu loh. Kalau bisa, berarti sampean sudah ringan itu. Dosanya sudah di taraf yang ringan. Makanya sholat malam itu termasuk sholatnya orang khusus. Makanya faedahnya pun luar biasa. Sampai yashfa' li ahli. Bisa mensafaati keluarganya. Orang sering sholat malam bisa mensafaati istrinya, anaknya, bapaknya, ibunya, mertuanya, semuanya. Yashfa' li ahli. Punya otoritas untuk memberi pertolongan kepada keluarganya. Makanya sholat malam, kendati pun cuma 2 rakaat ataupun berapa rakaat, sampai harus dirutinkan ya. Paling tidak apa itu melerai belenggu dosa kita di waktu siang hari. Karena siang hari kita karena memang berat kawan. Kalau tidak orang khusus itu tidak mampu memang sholat malam. Kadang ada bangun tidak tidur malam tapi tidak mampu sholat malam. Itu banyak. Melek seumpamanya tidak tidur sampai jam 4 jam 5 seumpamanya. Tapi sholat 2 rakaat saja itu berat. Gitu loh. Oh nanti sudah. Nah itu dosanya itu yang bekerja itu. Karena apa? Allah tidak pengen ketemu hamba itu karena dosanya terlalu banyak. Makanya tidak diridhoi untuk ketemu Allah sudah. Tidak, saya tidak ridhoi, ngopi aja sudah. Kamu rokokan sampai subuh. Nanti subuh tidur. Nah. Jadi Allah tidak senang ketemu dia itu tidak senang. Kecuali orang yang dikangeni Allah. Kalau sudah dikangeni Allah tidur pun itu serasa ada yang membanguni. Karena apa? Allah rindu. Bangunkan, entah itu lewat apa, macam-macam sudah. Tanpa alarm pun kalau sudah orang itu dirindukan, itu pasti bangun sudah. Seberat apapun, sedingin apapun cuacanya bangun. Nah, jadi makanya seperti itu. Sampai dulu kan Syekh Izzuddin itu ya kalau tidak salah Syekh Izzuddin bin Abdus Salam itu pernah junub kurang lebih 40 kali. Dan setiap 1 kali junub itu sholat. 1 kali junub mandi, junub mandi. Kita kadang ya junub 1 kali belum tentu mandi. Celep anaknya. Dihormatil waktu baiklah. Kadang seperti itu. Padahal dulu ulama-ulama dulu, Syekh Abdul Qadir sama diuji junub ketika tengah malam. Itu berat itu. Berat kalau ndak orang yang betul-betul himmahnya kepada agama itu besar ndak bisa. Kenapa? Ujiannya di situ memang orang gelar keluarga sama. Ujiannya di situ. Memang ketika sudah malam itu waktu paling enak memang sama istri memang paling enak. Tapi di waktu tengah malam itu yang paling males sudah. Mandinya itu yang berat. Orang sampean wudhu aja kadang males kalau tengah malam. Apalagi mandi. Ya. Akhirnya kalau yang pinter fikih dia kali dihormatil waktu. Akhirnya nanti kok iadah sudah. Sholat lagi. Sudah, kemudian di sini diterangkan wal mu'tamadu annahu laisa wa sahihu annahu furida sabihata lailatul Isra. Jadi wudu ini ketika Nabi malamnya Lailatul Isra Mi'raj, pagi harinya itu langsung Jibril datang fatawaddu'a wa 'allaman nabiyya. Jadi wudu Jibril wudu kemudian mengajarkan tata cara wudu itu langsung kepada Kanjeng Nabi. Baru Kanjeng Nabi itu sholat. Makanya sholat pertama itu bukan subuh, duhur. Kenapa? Ketika
Nabi itu selesai Isra, masuk waktu sholat subuh, itu masih belum tahu caranya wudhu. Sholat juga belum tahu caranya. Akhirnya sholat pertama yang dikerjakan itu adalah sholat duhur. Kendati yang difardukan itu sudah mulai sholat subuh karena tidak tahu caranya. Sudah, kemudian wa ghuslu wajhin. Fardu yang kedua membasuh wajah kullihi semuanya. Kemudian wagsil bimirfaqaihi. Ya, kemudian basuhlah beserta dengan siku dua al-yadaini kedua tangan dan basuhlah kedua tangan beserta dengan siku dua. Kemudian wamsah bira'sin mengusap kepala. Kemudian yang terakhir wagsilir rijlaini dan basuhlah kedua kaki. Nah, jadi ketika semua anggota ini sudah kita sering untuk membasuhnya, ya, sering untuk kita basuh, maka ketika itu semua dikerjakan, maka dosa-dosa kita semua yang kecil loh ya, yang kecil bukan yang besar. Kalau yang besar itu tobatnya harus khusus, zina, kemudian apa lagi yang besar ya mabuk, membunuh, itu harus ada istighfar sendiri. Tidak bisa dengan wudhu. Zina moro cuma wudhu, tidak bisa. Tidak sama itu kadarnya, tidak sama. Makanya yang harus hati-hati ya, ketika orang itu berbuat dosa, satu, jangan ngerasani orang yang dosa. Nomor dua, jangan mengolok-olok orang yang dosa. Karena janjinya itu adalah ketika orang itu ngerasani temannya berdosa dan mengutuk dia ketika berdosa, maka dia akan dihukum untuk melakukannya suatu hari nanti. Jadi makanya orang itu tidak boleh tajassus, mencari kesalahan orang lain. Nomor dua, tidak boleh menghibah, menggibahi dosa orang lain. Itu pasti melakukan nanti itu. Kayak zina. Zina itu makanya azina tudanu. Zina itu bagaikan hutang. Maksudnya gimana? Kalau kamu zina hari ini, maka anak turunmu punya hutang untuk melakukan hal yang sama sebagaimana kamu. Hanya hutangnya ditagih nanti. Bapakmu semuanya naudzubillah min dzalik zina. Anakmu berhutang zina. Kepada siapa? Kepada Allah. Kamu harus zina juga. Nah, itu hukuman. Jadi anggapannya adalah kalau bapaknya berzina dan tidak bertaubat, maka pasti keturunannya adalah zaniat. Semuanya itu penzina. Makanya hati-hati sampean. Kalau sampean berbuat zina, jangan sampai sampean itu mati sebelum bertobat. Takutnya apa? Anakmu nanti. Dan itu pasti sudah. Imam Syafi'i juga mengatakan demikian. Zina itu adalah bagaikan ya hutang, sudah pasti ditagih, itu anak turunnya pasti melakukan. Jadi makanya hati-hati berbuat dosa zina. Kan apa hukuman itu sudah? Kutukan lah, bahasa sekarang itu kutukan. Jadi jangan sampai buat zina. Zina akbar atau asgor ya sama. Yang asgor mungkin ya pertama pegang tangan. Ya anakmu tidak jauh dari kamu, nanti ya pegang tangan ceweknya sama. Kublah itu mencium sama, tidak jauh beda nanti anak. Jadi makanya intinya apa? Hati-hati dengan dosa yang menyangkut merugikan orang lain. Ya, dengan kamu kepada kepada anaknya orang lain itu. Makanya di sini ada Imam Qahtani ya, itu dalam syairnya bilang, innar rijalan nadhirina ilan nisa. Sesungguhnya beberapa laki-laki yang melihat pada wanita, mithlul kilabi tatufu bil luhmani, bagaikan anjing yang memutari daging. Ya kan, ada orang laki-laki melihat wanita itu seperti anjing yang memutari daging. Kemudian beliau bilang, illam tasun tilkal luhum asuduha. Kalau kamu tidak menjaga daging itu dari terkaman anjing, maka jangan salahkan anjing ketika dia menerkam menerkam daging itu. Akhirnya akilat bila iwadin wala thamanin. Akhirnya anjing itu makan dengan gratis. Sampean semuanya naudzubillah min dzalik sama ceweknya. Tahu sampean posisinya kilap anjing. Pacarmu daging.
Akhirnya setiap hari sampean ketemu tatuful luhman. Sampean muter-muteri daging itu. Akhirnya kalau tidak ada yang jaga daging ini, maka jangan salahkan kalau anjing menerkam daging itu. Jangan salahkan ketika kamu menerkam anak perempuan orang lain. Akhirnya kalau sudah nerkam, akhirnya dia si anjing makan daging itu bila samanin wala domanin, tanpa harus membayar. Tidak ada maharnya. Yaitu dihamili. Itu kan berarti kan anjing makan daging gratis itu. Tidak ada maharnya. Kalau ada maharnya tidak gratis berarti. Ini nikah itu. Jadi makanya hati-hati ya, terutama laki-laki. Laki-laki itu memang apa namanya, secara syahwatnya itu memang kecil, tapi rasa malunya itu tidak ada. Rasa malunya tidak ada. Jadi meskipun pacaran di tempat umum itu tidak ada, itu malunya tidak ada. Kalau perempuan syahwatnya lebih besar, tapi rasa malunya lebih besar juga. Hanya tidak ada ceritanya perempuan minta dulu, itu tidak ada. Yang ada pasti laki-laki, syahwatnya satu, king ada leng-aleng, tidak ada penghalangnya. Kalau perempuan 1000 tapi ada penghalangnya apa? Rasa malu, gengsi. Sebenarnya sama-sama mau tapi gengsi tidak minta dulu. Kalau laki-laki syahwatnya kecil, penghalangnya tidak ada kesempatan lanjut sudah. Nah, itu kalau laki-laki. Jadi makanya rasa malunya lebih sedikit. Coba yang ngajari yang apa yang ngajak ketemuan pertama apa perempuan? Jarang, laki-laki. Ayo ada Jumat manis kesempatan ketemu. Laki-laki biasanya itu. Bukan perempuan. Inisiatif jahat itu biasanya laki-laki. Jadi makanya jangan sampai sampean itu menjadi kilap, menjadi anjing. Takutnya nanti anak sampean menjadi daging. Entah itu laki-laki atau perempuan. Akhirnya jadi pemangsa semua nanti anaknya sampean. Pemangsa anaknya orang. Sudah, kemudian mana tadi? Hatani ma'ka'baihima warattiban. Jadi membasuh kaki itu juga wajib sampai ka'ab, sampai mata kaki. Warattiban dan tertibkanlah. Wahris ala du'al wudu'i wasunan. Jagalah doa-doa wudu. Jadi wudu itu kan ada doanya, basuh muka ada doanya, basuh kaki ada doanya, kepala ada doanya, wasunan dan beberapa sunat yang sudah ada seperti goslul kafain, istinsyak, matmadoh dan lain sebagainya. Nah, itu juga harus sampean perhatikan. Sudah, itu fikihnya ya, tauhidnya. Sifat apa kemarin? Terakhir sifat apa? Dalil sifat apa kemarin? Sifat apa? Kidam apa kok kemarin? Kidam ya. Sudah, sekarang bakok ya. Dalil sifat bakoknya Allah. Wasani min sifatillahi salbiyah huwal bako udatuhul aliyah. Jadi sifat kedua dari sifat salbiyah ya. Sifat salbiyah itu kan ada 6 ya. Yang nomor 1 kidam, nomor 2 adalah bako. Bako itu artinya bako udatihi fala akhiralah. Bako itu artinya zatnya Allah tak memiliki akhir. La yatra'u lidatihi la yatra'a lidatihil adamulah. Pada zatnya Allah itu tidak akan ada ketiadaan. Ya, yatra itu baru datang. Jadi tidak mungkin zatnya Allah itu didatangi ketiadaan. Nah, itu maksudnya bako. Atau gampangnya la akhiralah. Tidak ada akhir bagi zatnya Allah. Wadidduhul fana. Perlawanan sifat bako adalah fana. Arti fana rusak. Wadidduhul fana yastahilu lidati rabbina lidati rabbina syadidil jalilu. Jadi tidak mungkin sifat fana atau sifat rusak itu menjadi sifatnya Allah. Kenapa? Dalilnya kalau dalam Al-Quran ya, dalil naklinya
daliluhu fil Qur'anil karimi wa yabqa wajhu rabbikal alimi. Dalam Al-Qur'an wa yabqa wajhu rabbika. Dan pada zat Tuhanmu itu kekal, abadi. Lah, logikanya, dalil aklinya apa? Laukana jaizan li dzatihil adam. Seandainya zatnya Allah itu boleh untuk tiada, fayantafi ala wujudihil kidam, maka wujudnya Allah itu juga harus tidak kidam. Kalau Allah tidak kekal, maka Allah juga tidak memiliki permulaan atau tidak bersifat kidam. Kok bisa gitu? Ya, logikanya kayak tasalsul itu. Setiap benda atau makhluk yang punya akhir pasti punya awal, punya permulaan. Karena apa? Karena setiap yang berakhir itu pasti ada yang mengakhirkan, ada yang membunuh, ada yang mentiadakan. Berarti kalau Allah disifati fana, ada yang mentiadakan zatnya Allah. Kalau ada yang mentiadakan zatnya Allah, maka yang mentiadakan zatnya Allah ini juga pasti ada yang mentiadakan. Maka kalau ke atas itu namanya nanti tasalsul, tidak selesai-selesai, dan itu tidak masuk akal. Fakana fi wujudihi la wajiban. Nah ini, kalau seperti itu, kalau Allah itu rusak, maka wujudnya Allah tidak wajib. Nah, setahu kita adalah wujudnya Allah ada. Kalau ditanyakan wujudnya itu Allah itu boleh ada atau wajib ada, maka jawabannya wajib ada. Kalau boleh ada, maka kemungkinan Allah itu tiada dan ada permulaan itu pasti ada. Seperti wujudnya kita. Wujudnya kita jaiz. Kita ada atau tiada, dilahirkan di bumi atau tidak, itu terserah Allah. Terserah yang mengatur. Jaiz wujudnya. Tapi kalau wujudnya Allah wajib. Kenapa kok wajib? Kalau tidak ada Allah, semuanya jaiz. Kalau semuanya jaiz, seperti awal nanti tasalsul lagi. Wujudnya Sodikin jaiz, wujudnya bapaknya jaiz, kakeknya jaiz, semuanya jaiz. Kalau sampai Allah juga jaiz, di atas Allah nanti siapa? Akhirnya jaiz juga. Maka terjadilah tadi tasalsul atau dor, berlingkar. Tidak ada putusnya. Bal jaizan wa kaunuhu wajiban, sedangkan kalau dikategorikan wajib, wujudnya Allah wajib, maka di atasnya itu tidak ada lagi sudah. Jadi siapa yang wajib ada? Allah. Berarti di atas Allah tidak boleh lagi, tidak boleh ada yang lain. Karena apa? Karena wajibul wujud ilallah, wajibnya wujud bagi Allah itu tidak boleh ditentukan oleh yang lain. Kalau masih ditentukan oleh yang lain, namanya jaiz. Seperti sampean ada semuanya. Adanya sampean ini pasti jaiz. Karena apa? Bapaknya. Iya, bapaknya nikah semuanya, tapi tidak berhubungan. Bisa ada sampean? Tidak bisa. Makanya ketika ada orang yang wajibul wujud, wujudnya itu harus ada, keberadaannya itu wajib, maka di atasnya tidak boleh lagi ada. Karena apa? Karena kalau di atasnya ada, berarti yang wajibul wujud bukan wajib, tapi jaiz. Apa katanya yang di atas? Paham? Sudah. Wa kullu ma lahul adamu qad fana fawajibun likulli rabbi la yafna. Likulli rabbin la yafna. Setiap sesuatu yang di situ memiliki sifat adam, tiada, qad fana, maka pasti rusak. Fawajibun likulli rabbin la yafna. Sedangkan kewajiban bagi setiap Tuhan la yafna, tidak boleh sirna, tidak boleh hancur. Kemudian kalau seandainya dipaksakan Allah itu harus fana, harus rusak, maka pertanyaannya, manil ladzi yunadzimul kauna huna? Siapa gerangan yang mengatur ketika Allah itu tiada? Contoh, rotasi bumi, kemudian perjalanan bulan, bintang, matahari, bumi ini semuanya itu kan ada yang ngatur, yunadim, ada pengaturnya, ada yang menjadwalkannya. Seperti kita ini ya, kita besok nganu apa dan lain sebagainya, sudah ada yang ngatur.
Kalau Allah fana dahulu, ya, sebelum kita, berarti siapa? Pertanyaan man yunadzim. Siapa yang mengatur al-kauna alam ini guna di sini. Jadi yang ngatur akhirnya tidak ada. Yang nyabut tidak ada yang nyabut. Karena apa? Tuhannya sudah tidak ada kok. Yang memberi nyawa sudah tidak ada kok. Jadi makanya pertanyaannya seperti itu. Laukana rabbuna fana'an qablana. Ketika Tuhan kita fana atau hancur sebelum kita ada. Intinya apa dari dalil bako? Ketika Allah tidak bersifat bako, artinya Allah itu rusak, maka wujudnya Allah itu berarti jais. Berarti boleh, tidak wajib. Sedangkan wujud Tuhan itu wajib. Gampangnya gini sudah. Kalau sandal ya, pabrik sandal itu jais, wujudun na'al jais. Tapi ketika ada sandal, wujudu pabriknya na'al itu wajib. Makhluk ada jais wujudnya, tapi yang harus ada wajib ada penciptanya. Kalau ada sandal terus bilang tidak ada yang buat, lah itu kan aneh. Ada sandal tapi tidak ada pembuatnya. Jadi yang wajib itu adalah zatnya Allah. Kenapa zatnya Allah tidak boleh rusak? Maka ketika rusak, tatanan semua alam ini tidak ada yang mengaturnya, tidak ada yang menentukannya. Nah, kalau seperti itu akhirnya alam semesta ini bergerak tanpa kehadiran yang mengatur. Hanya malaikat sekarpan jadwalnya Majid besok, akhirnya sekarang dicabut akhirnya. Karena tidak ada yang ngatur, seperti santri, tidak ada Abu Dabirnya, tidak ada ustadznya, suruh ke masjid, tidak ke masjid akhirnya karena tidak ada pengawasnya. Nah itu, jadi makanya itu diantara dalilnya sifat bako. Mungkin ada yang tanyakan fikih atau tauhid tadi? Tadi kan ada terdapat perihal taubat itu, dihitung taubat itu berbeda. Orang yang bersinar itu taubat itu ya, 3 itu tadi syaratnya. An-nadmu, menyesal, kemudian berjanji tidak mengulangi lagi. Nomor 3 ya melafadzkan lafadz istighfar. Intinya menyesal dan tidak mengulangi lagi. Kalau menyesal dan sudah menyesal kemudian tetap mengulangi lagi, itu berarti belum taubat. Tapi ada usaha taubat. Paling tidak ada usahanya. Makanya kan kata Rabi'ah itu istighfaruna yahtaju ila istighfarin akhor. Istighfar kita, taubat kita, permintaan ampunan kita itu masih butuh diistighfari lagi. Karena apa? Taubatnya bohongan. Ya Allah, saya menyesal, berjanji tidak mengulangi lagi. Ada godaan lagi, melakukan lagi. Nah itu berarti istighfaruna yahtaju ila istighfarin. Taubat kita itu masih harus diistighfari lagi. Paham ya? Tapi paling tidak sampean itu gini, dosa sekarang langsung taubat. Karena apa? Kendati nanti berbuat lagi, tobat lagi, terus seperti itu. Paling tidak nanti ketika di akhir hayat kita setelah berdosa sudah tobat. Tapi kalau nunggu, paling saya ngulangi lagi tobatnya besok sudah. Nunggu betul-betul taubatan nasuha, kapan tapi itu bisa? Kan belum tahu. Takutnya sebelum tobat sudah mati. Akibatnya apa? Keluarga sampean terancam. Gitu loh. Jadi makanya taubat itu intinya menyesal dan berjanji tidak mengulangi kembali. Istighfar itu nggak penting. Istighfar 100 kali, 1000 kali. Itu kadang nggak ada efeknya. Yang ada efeknya apa? Penyesalan mendalam. Kemudian yang kedua, bersikukuh untuk tidak mengulanginya. Itu intinya. Kalau cuma istighfar, kalau sudah ada 2 ini, itu istighfar pasti ada di dalamnya sudah.
penting juga, tapi kadang kita itu istighfarnya pol-polan, menyesal tidak, mengulangi lagi pasti. Terkadang gitu istighfarnya pol-polan. Dia bi, wow, mi, ustadi semuanya. Tapi tidak ada penyesalan, tidak ada itikat untuk tidak mengulangi lagi. Ya percuma juga. Makanya itu yang disebut kata Rabi'ah, istighfaruna yahtaju ila istighfarin akhar. Istighfar kita masih butuh diistighfari. Kita bilang astagfirullah itu dosa itu. Kenapa kok dosa menurut Rabi'ah? Karena pasti ngulangi. Gitu. Percuma itu. Makanya setelah astagfirullah masih butuh astagfirullah yang lain. Paham? Yang lain mungkin? Sudah, itu mungkin ya. Karena ntar lagi juga ngajar saya. Sedikit semoga memberi manfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillah.